Halo semuanya. Oke, hadir di sini dengan saya Rizky Maulana Ibrahim dengan NIM 250512300088. Di sini saya dan teman saya, nanti tak bintang tamunya saya sasar terlebih dahulu, akan membahas tentang topik hak dan kewarganegaraan, hak dan kewajiban kewarganegaraan. Oke, topik ini pokoknya akan bahas tentang apa ya? Pokoknya nanti simak saja dalam podcast atau berbincang-bincang dengan teman saya, yaitu mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri Indonesia dengan angkatan yang sama dengan saya, dan akan berbagi perspektif atau pendapat tentang hak dan kewajiban. Nanti pada podcast atau berbincang-bincang kita kali ini tentunya kita akan membahas kayak kenapa sih pernah nggak sih kamu keluar keluar rumah kok jalan jelek-jelek ya, padahal kita udah bayar pajak nih. Kok jalan kita jelek-jelek. Itu akan mengaitkan terkait dengan materi kita hak dan kewajiban kewarganegaraan. Tertera hak dan kewajiban. Apa sih hak dan kewajiban itu, dan mana yang terlebih dahulu antara hak dan kewajiban? Apakah hak yang kita utamakan terlebih dahulu atau kewajiban yang kita harus utamakan? Kita nantikan. Let's get it wrong. Oke, kita udah bersama bintang tamu kita yang akan memperkenalkan dirinya sendiri. Ya, perkenalkan, nama aku Husain Ahmad Nadirin. Aku dari Universitas Jenderal Sudirman, UNSUD, Purwokerto. Saya angkatan 25 sama Mas Maul. Jurusan apa, Bang? Oke, aku jurusan pertanian. Aku Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi. Oke, siap. Oke, di sini saya akan membawakan sebuah topik yang dimana topik tersebut berjudul hak dan kewajiban warga negara, kewarganegaraan. Apa ya? Hak dan kewajiban itu kan kayak sesuatu yang berbeda ya definisinya ya, Bang. Menurut Bang Husain nih, hak dan kewajiban itu apa sih? Oke, menurut aku hak itu adalah sesuatu hal yang wajib kita dapatkan. Misal kita tuh harus dapat hak pendidikan, hak perlindungan, hak hukum, terus hak untuk berpendapat juga kan. Ya, hak untuk berbicara. Terus kalau menurut aku kewajiban itu suatu tanggung jawab dari apa yang kita lakukan. Misal kewajiban kita itu belajar. Kita kan sebagai mahasiswa itu harus belajar. Jadi kayak hak itu apa yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban yang harus kita lakukan. Oke. Hak dan kewajiban. Jadi bingung nih bahas apa. Menurut Bang Husain, apakah Bang Husain sudah mendapatkan hak dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan perkuliahan? Kalau menurut aku hak untuk belajar, hak untuk dalam mendapat fasilitas dalam kehidupan sehari-hari, menurut aku hak aku udah cukup terpenuhi. Nah, terus kalau misal dalam fasilitas di lingkungan akademik, misal di kampus, menurut aku hak aku masih belum terpenuhi secara keseluruhan. Jadi kayak misal ada fasilitas-fasilitas yang masih menurut aku kurang di universitas aku. Kayak misal di univ aku tuh masih menganut bangku kayu. Ya kan. Ya, pernah FVP kan itu. Iya, pernah. Tahu lagi. Itulah. Terus bangunannya juga menurut aku masih kayak kuno banget dibandingkan fakultas lain. Jadi kayak mungkin terpenuhi secara hak kita untuk belajar terpenuhi, cuma dalam fasilitas kita untuk belajar itu masih kurang. Jadi bisa saya tarik kesimpulan nggak, misal haknya udah terpenuhi, tapi kayak tidak sesuai ekspektasi mahasiswa. Benar.
Oh begitu. Tapi haknya terpenuhi dan hal tersebut sebenarnya bisa di apa ya? Diperbaiki sebenarnya. Iya, bisa di-upgrade. Kan kayak misal dari sudut pandang mahasiswa yang bayar mahal dari universitas itu kan kayak masih masa kita bayar mahal dapatnya gini gitu. Jadi kayak kita harusnya dapat yang gak sebanding gak sebanding apa yang kita keluarkan untuk itu. Oke dari hak kayak gitu ya Kak. Kalau dari kewajiban nih, kewajibannya ada yang udah Kakak lakukan, udah sih, karena kewajiban. Apakah ada kendala atau apa yang saya lakukan gitu ya dalam kewajiban? Kan kewajiban kita sebagai mahasiswa itu tentunya belajar, paling utama belajar. Iya benar. Terus menurut aku kalau misal dalam hal belajar dan kegiatan di akademik, menurut aku masih bisa dihandle sama aku kewajibannya. Ya aku masih bisa belajar tiap hari, terus masih ya ikut makul setiap hari gitu. Jadi kewajiban itu kayak masih individual sendiri, kayak diri sendiri masih bisa ngatur lah ya. Aku masih bisa bertanggung jawab atas apa ya. Tadi kan membahas tentang fasilitasnya ya. Kayak kenapa sih fasilitas di universitas itu bisa kurang padahal kita udah membayar, harusnya kita mendapatkan yang sepadan dengan apa yang telah kita bayar. Menurutku ini enak nih dibahas. Dari itu kan tadi dari perspektifnya Bang itu ya, Bang Husen. Menurut Bang Husen, kalau kita bolak-balik atau balik dari sudut pandang diputar balik ya, kita dari perspektifnya misal rektorat atau pimpinan di universitas, kenapa sih bisa fasilitas yang di fakultasnya Mas atau kelasnya Mas itu kurang padahal kita udah bayar mereka, kita udah bayar sesuai apa yang mereka inginkan? Itu kenapa? Menurut Mas bisa dijelaskan nggak? Kalau menurut aku ya, kalau misal aku jadi rektorat misal dari administrasi pengelolaan, menurut aku itu yang paling riskan, paling berpengaruh dalam pemenuhan fasilitas. Kayak misal pengelolaan anggaran gitu kan, yang ngelola kan dari atas itu. Atas yang ngelola itu ya, infrastruktur dan lain-lain fasilitas. Jadi kalau misal bicara tentang pemenuhan itu, mungkin kewajiban yang pengelolaan administrasi, pengelolaan anggaran mungkin dari sudut pandang rektoratnya itu masih kurang optimal. Jadi kayak misal belum bisa mengatur seluruh fasilitas fakultas. Jadi kayak nggak mungkin satu orang atau dua orang atau bahkan banyak, harusnya sih banyak harusnya itu bakal mengatur ribuan mahasiswa atau bahkan ribuan fasilitas kampus, bakalan sulit. Dan juga kan mungkin bakalan ada faktor-faktor lain, misal pemeliharaan atau lain-lain kan mungkin bakalan susah diatur ya, karena hal itu juga masih ada skala prioritasnya ya, dari misal yang paling urgent sampai yang tidak urgent. Tapi menurut Mas itu kayak dari fasilitas yang misal kalau di aku nih ya, kan ada lahan parkir nih ya, yang terlalu overload, dan fasilitas yang misal dibilang kuno, tidak sesuai zaman, kayak kurang relevan pada zaman sekarang. Menurut Mas itu kayak termasuk prioritas yang harus diutamakan atau bisa kayak nanti dulu, bisa yang lain dulu? Mungkin kalau dari sudut pandang rektorat yang kita bakalan prioritasin kalau misal itu udah sangat bermasalah banget. Sangat bermasalah ya, kayak sudah nggak bisa berfungsi ya, udah menumpuk banget. Jadi mungkin ini udah harus diperbaiki. Kan tadi masih bilang skala prioritas, mungkin di univnya Mas parkiran itu masih belum menjadi skala prioritas yang penting. Ada yang lebih penting ya, mungkin karena ada pembangunan yang lain, fasilitas atau buat dana-dana yang lain ya. Oke. Apalagi ya, bahas hak dan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Tentunya itu topik yang menarik.
aku tanya deh, mungkin Boleh apa? hak itu menurut Mas itu bisa diatur atau enggak? Hak dan kewajiban itu yang ngatur itu atas orang yang lebih tinggi dari kita atau kita sendiri? Oke, kita hidup di negara Indonesia Ya, yang dimana adalah demokrasi. Oke, kita ketahui bahwa hak sendiri itu adalah sesuatu hal yang harus kita dapatkan secara gratis atau ya gampang lah ya, tidak berlibat-libat. Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang dimana seharusnya kita jika tidak mendapatkan hak tersebut, katanya tadi lupa, itu bisa diatur atau enggak? bisa diatur atau enggak? Sebetulnya harusnya bisa, karena kita mempunyai hak untuk bersuara. Dan jika kita tidak mendapatkan hak yang semestinya, harusnya kita bisa bersuara. Dan harusnya yang di atas itu mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak kita. Tapi pertanyaannya tadi apa yang harus digarisbesarkan, sebenarnya hak itu dari atas atau dari diri sendiri, Benar. ya kan? Ya. Menurutku apa ya? Hak itu emang harusnya dari atas ke bawah. Menurutku pribadi. Karena di mana ada pepatah yang di mana kaki kita memijak bumi, di situ langit akan dijunjung, ya kan? Kita harus kita mendapatkan hak-hak yang di tempat itu jika kita memenuhi kewajiban-kewajiban, ya kan? Paham. Jika kita membayar pajak, otomatis hak kita mendapatkan fasilitas dari pendidikan, kesehatan, dan fasilitas lain-lain, ya kan? Kalau dari segi atas atau pemerintah, hak mereka adalah memenuhi fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk masyarakat. Itu kewajiban harusnya. Kewajiban dari atas. Kewajiban mereka untuk memenuhi hak kita. Ya. Hak mereka membuat peraturan, membuat perundang-undangan yang dimana untuk mensejahterakan masyarakat. Yang ketiga hak pemerintah itu. Menurutmu apa? Kalau menurut aku, pemerintah tuh nggak punya hak. Jadi hanya mempunyai kewajiban. Ya, harus mempunyai kewajiban. Kan kita sebagai warga kan sebenarnya kita diatur dari pemerintah. Jadi kayak sebenarnya kita yang harus mendapat hak dari pemerintah. Pemerintah nggak dapat apa-apa. Tapi masyarakat harus punya kewajiban. Iya. Kewajibannya membayar pajak untuk mendapatkan fasilitas. Oke. Menurut aku gitu sih. Masuk akal. Jadi sebagai pemerintah itu sebenarnya harus memenuhi seluruh permintaan yang ada dalam masyarakat. Jadi seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki hak dari pemerintahan. Dan itu adalah sifatnya wajib. Dan pemerintah itu bisa disimpulkan tidak mempunyai hak. Ya, menurut aku gitu. Kenapa enggak hak? Karena hak kan apa yang kita dapatkan. Iya sih, tapi pemerintah nggak pantas mendapatkan hak itu. Soalnya pemerintah sendiri yang memberikan hak. Jadi pemberi hak itu menurut aku nggak punya hak dari pihak lain. Istilahnya itu pemerintah itu kayak yang mengatur sistem. Tapi kan kita negara demokrasi yang dimana bawah boleh menyuarakan, atas merealisasikan. Itu kita meminta mereka yang mewujudkan. Jadi hak kita berpendapat. Terus pemerintah wajib memberikan hak masyarakat itu untuk diberikan. Tadi Bang Husan sendiri berbicara pada pertanyaan sebelumnya bahwa pemerintah itu tidak memiliki hak dan mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negara Indonesia. Jadi bisa dibilang pemerintah hanya mempunyai wewenang memimpin, wewenang menampung aspirasi, wewenang membangun
fasilitas, wewenang hukum, dan wewenang lain-lain. Kayak kesimpulannya bahwa hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari pada akhirnya bisa diatur. Oke. Kita tadi kan pada sesi sebelumnya itu adalah tentang hak dan kewajiban terkait kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa. Kita berbicara ke tahap selanjutnya nih, tentang hak dan kewajiban pada aspek masyarakat boleh, pendidikan boleh. Menurut Mas yang paling paling dahulukan? Iya, paling didahulukan dan atau yang paling enak dibahas itu yang mana? Sebenarnya mungkin lebih kompleks yang masyarakat, cuma kan pendidikan tadi kita udah bahas mahasiswa, dalam lingkup mahasiswa. Tapi kan itu kan dalam fasilitas doang. Oh iya, berarti kayak secara keseluruhan ini mau bahas. Ya boleh, misal kayak kita emang punya hak dari SD SAI 12 tahun untuk berpendidikan secara gratis atau bagaimana? Menurut Mas itu bagaimana? Ada loh di Undang-Undang 1145 dikatakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus mendapatkan wajib fasilitas belajar. Iya, kayak gitu tau kayak. Oh, berarti kan udah terjawab dong tadi bahwa sebenarnya pendidikan itu wajib diberikan oleh pemerintah dan wajib didapatkan oleh masyarakat secara hukum. Tapi yang terjadi bahwasanya ketika kita dulu SD, kita mau masuk SD bayar, kita mau masuk SMP bayar, kita mau masuk SMA bayar, dan pada saat kita mau masuk kuliah kita juga membayar. Ya. Terus menurut Mas, hak itu harus gratis atau bagaimana? Atau kita harus berbayar dulu untuk mendapatkan hak tersebut? Tadi di bahasan yang sebelumnya, tadi kita membahas bahwa dalam pemenuhan hak kita punya kewajiban untuk membayar hak itu. Iya. Misal kita bayar pajak. Iya, pajak, bayar pendidikan. Kan secara fasilitas itu nggak mungkin gratis kan? Tiba-tiba ada kan? Mungkin gaji guru, gaji dosen bakalan gratis kan, nggak mungkin. Jadi mungkin untuk membayar dosen, guru dan lain-lain tenaga pendidikan mungkin kita harus membayar karena itu tadi. Jadi kita bayar untuk uang masuk itu buat bayar mereka dan mungkin biar kita mendapatkan buku-buku, fasilitas buku atau fasilitas yang lain ya. Tapi ya sih masuk. Walaupun di hukum itu tertulis gratis dan wajib. Mungkin itu ketidakmampuan pemerintah menurut aku ya. Ya nggak apa-apa. Itu ketidakmampuan pemerintah untuk menganggarkan anggaran APBN untuk pendidikan. Jadi kayak mungkin karena kekurangan sekolah itu memberikan biaya tambahan untuk ya itulah untuk bayar yang kekurangan itu. Kayak kita bayar untuk menutupi kekurangan tersebut. Bukan berarti pemerintah itu melepas tangan ya. Melepas tangan. Mereka menganggarkan sebagian dan membantu pendidikan dengan anggaran APBN tersebut. Kayaknya sih dengan jumlah siswa-siswa yang banyak di Indonesia yang terbentang luas dan beribu-ribu sekolah yang ada, otomatis kewalahan sih ya. Tapi kenapa walaupun kita tahu bahwa di APBN tersebut dana pendidikan itu dikurangi, dana pendidikan itu kurang dalam pendidikan, tapi kenapa harus dikurangi? Kenapa malah dikurangi untuk hal-hal kepentingan lain? Karena menurut Mas itu bagaimana? Tanggapannya Mas aja ya, kan karena itu mengikuti visi misi dari presiden kita. Jadi kayak kan presiden kita tuh visi misinya apa ya? Ya itu memperbaiki gizi ya, gizi itu secara keseluruhan itulah memperbaiki gizi dan stunting
Ya. Jadi mungkin dari sudut pandang Pemerintahan. pemerintah, presiden dan lain-lain tuh mungkin anggaran pendidikan disampaikan dulu untuk program ini. Oh, berarti secara tidak langsung pendidikan memprioritaskan kesehatan, gizi dan kesehatan terlebih dahulu. Setelah itu pendidikan. Iya. Walaupun aku pernah itu PPP. Apa tuh bang? Itu loh, yang skala prioritas pemerintah. Iya. Tahu kan? Tahu. Itu MBG yang pertama. Yang kedua tuh pendidikan kesehatan. Jadi MBG itu bukan kesehatan nih? Iya. Termasuk bukan kesehatan. Bukan kesehatan. Kok bisa ya? Bukannya MBG itu makan bergizi gratis. Bukan. Oh iya, bergizi gratis. Iya. Bergizi sehat. Harusnya itu sebenarnya anggaran kesehatan juga sih. Kesehatan juga dipotong ya, Iya. Bang? Malah dipotong juga. Oke. Tadi kan membahas MBG nih ya. Menurut Mas Husen, kita sebagai yang bayar pajak, kita sebagai mahasiswa juga, apakah MBG itu termasuk pada hak orang yang berpajak atau hak-hak apa ya maksudnya ya? Apakah termasuk hak kita? Menurut aku iya. Jadi mahasiswa harus dapat nih, orang yang bayar pajak harus dapat. Bukan yang bayar pajak, tapi kan dari Bapak Presiden kita tuh bilang bahwa makan bergizi gratis ini bakalan dibagikan dari tingkat bawah, dari TK SD sampai tingkat atas. Jadi kalau sampai SMA tuh menurut aku masih kayak kurang menjangkau gitu. Oh iya. Ini kayak mahasiswa pun menurut aku butuh MBG. Enggak cuma dari SD sampai SMA. Apalagi mahasiswa itu rawan itu ya, apa namanya, asam lambung, iya, GERD kayak gitu ya. Oh, apalagi mahasiswa kan sih. anak kos kan. Iya. Coba kalau ada ABG itu terbantu sekali tuh uang sakunya. Benar. Nggak cuma uang saku sih. Oke. Penting sih kalau mahasiswa dapat MBG. Mungkin besok mungkin kita aminin saja. Tapi kalau terrealisasikan, apakah MBG itu akan memotong lagi hak dari pendidikan? Bahwa tahun ke tahun hak pendidikan atau anggaran APBN untuk pendidikan dan kesehatan selalu berkurang. Jelas kalau skala prioritas pemerintah masih sama, ya jelas terpotong. Jadi padahal sebenarnya menurut aku lebih penting hak pendidikan. Soalnya kan dalam tertuang dalam UUD tadi, setiap warga negara tuh wajib mendapat pendidikan tanpa terkecuali. Berarti nggak ada itu ya, di UUD nggak ada berbunyi semua mahasiswa atau siswa mendapatkan MBG. Nah itu dia. Padahal itu pendidikan. Berarti harusnya yang diutamakan pendidikan terlebih dahulu. Padahal aslinya yang terrealisasi pendidikan terpotong ya, haknya kurang terpenuhi. Diluakan. Sebenarnya kayaknya terasa sih sejak terpotongnya hak pendidikan jadi kewajiban pengajar atau itu jadi berkurang. Terus ini mah hak untuk menjadi pengajar jadi iya. Jadi kayak misal hak jadi pengajar. Berarti tenaga pendidikan jadi berkurang. Hak untuk kita mendapat pekerjaan. Oh iya. Jadi kayak misal lulusan dari pendidikan bahasa Indonesia dan lain-lain. Jadi kayak masih banyak orang yang kurang lulusan pendidikan ini masih underpaid gitu loh. Underpaid berarti kurang gajinya kayak kurang layak ya. Padahal haknya harusnya gaji itu kan termasuk dalam anggaran pemerintah kan. Iya, gaji guru harusnya termasuk. Iya. Hak pemerintah dalam memberikan fasilitas tenaga kerja khususnya dalam tenaga kerja pendidikan dan kesehatan masih kayak
kurang didahulukan. Ya sih emang terasa sih. Dari lingkungan saya dan apa ya, apalagi keluarga saya juga orang tua termasuk tenaga pendidikan, emang terasa sih kalau misal tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan itu emang underpaid dan haknya kurang kurang terpenuhi, padahal kewajiban udah dilaksanakan sesuai apa yang diwajibkan dan apa Dan bentuknya gaji pengurus MBG iya lebih gede gaji. daripada gaji pendidikan tenaga pendidikan. Menurut Mas, yang petugas MBG itu emang haknya dapat segitu atau enggak segitunya, enggak sampai segitu Sebenarnya itu hak mereka. Berarti kalau hak mereka segitu, tenaga pendidikan juga harusnya haknya segitu. Harusnya kalau lebih tinggi. Iya. Ini kayak aneh banget gitu loh. Program ini menurut aku. Anehnya lagi ya bang, ternyata MBG sistemnya atau apa ya, secara simpelnya itu orang kayak ternyata itu kayak vendor swasta, paham nggak? Jadi orang yang punya lahan sama bangunan disewakan kepada pemerintahan dan sewanya itu gede, dan orang yang yang menyewakan bangunan itu akan mengelola MBG tersebut dan itu akan muter terus dan katanya mendapatkan keuntungan 6 juta per bulan. Atau 6 juta per ya segitu. Ya segitu. Berita-beritanya sih segitu. Keren sih. Nggak habis thinking ya. Padahal di sekitar ini banyak banget MBG. Menurut Mas, apakah bukannya kewajiban pemerintah itu kayak membangun bangunan dapur sendiri, bukan melewati vendor? Menurut Mas, ya kan? Kayak kewajibannya bukan, emang kewajibannya kan akan memenuhi MBG tersebut, tapi bukan berarti melalui vendor. Otomatis kayak lepas tangan dong. Pemerintah kayak uang urus sendiri, kelola sendiri, nanti laporan gitu doang. Mungkin maksud pemerintah untuk melaksanakan kegiatan tersebut, menurut aku ya, dari sudut pandang pemerintah itu bakalan lebih ngepres biaya. Jadi kayak untuk kalau misal bangun dari nol, biayanya bakalan tinggi. Jadi itu termasuk apa ya, ngepres biaya, efisiensi biaya supaya tidak terlalu ya benar sih, benar ya. Langkah-langkah yang mungkin lumayan baik dari pemerintah untuk ngepres serendah-rendahnya, walaupun tadi itu dari swasta, jatuhnya apa di tangan swasta. Memang itu sudut pandang swastanya itu sudut pandang swasta lokal atau kalau boleh tahu ya? Maksudnya lokal atau vendornya? Ya lokal, kayak misal kamu punya bangunan nggak ditempatin, kamu sewain lah tempat itu biar jadi dapur. Jadi pemerintah itu tinggal ngasih anggaran buat jadiin dapur, terus nanti dikelola. Nanti dapat gaji mereka. Terus apalagi yang punya dapat uang sewa, dan uang sewa itu nggak bakal apa ya, kayak gede terus kan, nggak bakal berhenti. Coba kalau program tersebut kayak nggak ada plan untuk menyelesaikan untuk jadi kayak tetap, tapi tanpa uang sewa lagi, yang lain-lain lagi, apa nggak tambah bengkak? Ya sekarang aja bengkak ya Mas. Iya sih. Apalagi ya kalau misal solusi-solusi dari mereka bukan mengefisiensikan hal-hal yang lain, akan tetapi menaikkan pajak kita. Ya, jadi itu pajak kita terus menerus. Jatuhnya tuh pemerintah kayak mungkin secara kasar tirani untuk mengatur kita. Menurut aku gitu ya. Jadi kayak untuk mendapatkan pendapatan lebih, pemerintah tuh nggak memberikan solusi yang jangka panjang gitu, kayak memberikan stabilitas ekonomi dan lain-lain gitu. Itu kalah kayak menaikkan pajak untuk mendapatkan uang lebih banyak. Kan
uang pajak kan masuknya ke dana APBN kan. Iya, APBN tuh masuk ke yang untuk pendidikan dan lain-lain. itu malah masuk ke MBG. Secara MBG tuh nggak semua orang dapat. Jadi kayak sebenarnya bermanfaat nggak bermanfaat gitu. Tapi ya menurutku, pendapatku pribadi, kenapa sih presiden atau pemerintahan yang lainnya tuh kayak nggak pernah memberikan solusi yang berjangka panjang? Menurut Mas kenapa? Karena aku dulu ya. Karena pemerintah itu misal presiden masa pemerintah itu cuma 5 tahun, 5 tahun kan satu periode atau 10. Kayak dia itu kayak pengen solusinya dia kalau udah selesai ya udah. Ya nggak ada lagi, karena setiap kita ganti presiden kebijakan baru lagi, kurikulum baru lagi, program baru lagi, yang kayak yang semuanya itu kayak nggak ada yang tetap dan kayak kurang selalu berganti-ganti gitu ya, nggak stabil satu program gitu. Jadi kayak hak kita kayak kewajiban kita udah sesuai apa yang mereka minta, tapi hak kita kayak tiap kali berubah dan tidak sesuai dengan zaman, kayak tidak menyesuaikan dengan zaman yang ada. Kalau menurut aku ya, boleh. Kenapa pemerintah nggak memberikan solusi yang jangka panjang? Menurut aku satu, pemerintah terlalu memikirkan diri sendiri. Betul. Jadi kayak aku tuh lebih banyak berita korupsi pemerintah daripada berita yang lebih baik, berita baik dari pemerintah. Jadi masalahnya tuh dari pemerintah itu sendiri sebenarnya. Kayak pemerintah yang korup, nggak bertanggung jawab, nggak mendengarkan aspirasi warga. Jadi itu kewajiban mereka ya. Harusnya kewajiban mereka untuk memenuhi aspirasi kita. Jadi kayak sebenarnya kalau dari sistemnya udah baik, sistem pemerintahan udah baik, cara sumber daya manusianya yang ada dalam pemerintahan itu udah lebih baik, iya, punya integritas, iya, berintegritas. Jadi mungkin bakalan lebih maju mungkin. Jadi hak kita kayak lebih banyak, lebih terpenuhi daripada sekarang sebenarnya. Kayak benar-benar sih. Berarti pada umumnya semua hak kita tidak terpenuhi dikarenakan orang yang memberikan kewajiban hak kita, memenuhi hak kita tidak melakukan kewajibannya. Iya, tidak melakukan kewajiban secara optimal gitu. Menurutmu kalau kita sebagai mahasiswa ingin mendapatkan solusi untuk mendapatkan hak kita semaksimal mungkin itu bagaimana? Berpendapat. Karena kalau kita masuk pun kita misal kita untuk tujuannya untuk mengubah sistem pemerintahan, itu satu orang juga kurang. Ya ibaratkan satu tetes air yang putih masuk ke oli kubangan, jadi bakalan mungkin tercampur ke oli, bukan menjadi putih semua. Emang sih. Jadi mungkin yang sekarang bisa kita lakukan itu berpendapat, bermediasi pada pemerintah, mungkin bakalan terjawab aspirasi kita mungkin, walaupun secara praktek masih belum ya. Ya sih, pada kesimpulannya mesti kita harus tetap bersuara walaupun kadang suara kita didengar atau tidak. Kritikan kita tuh harus tersampaikan. Bahkan kita sudah bersuara lewat karya seni, lewat lagu, lewat apa semua itu kita sudah bersuara, tapi tetap saja tidak. Tapi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan warga negara yang menginginkan kesejahteraan dan kemajuan sebuah negara, kita harus tetap melakukan hal yang terbaik, tetap melakukan kewajiban kita, tetap menyuarakan hak-hak kita sebagai warga negara. Oke, kesimpulannya pada podcast tadi mungkin kita hanya mengasih saran
kita harus tetap menyuarakan hak-hak kita dan tetap melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia tanpa melewatkan kewajiban spesial apapun itu. Pokoknya kewajiban yang baik ya. Dan tentunya kita harus tetap menyuarakan hak-hak kita, hak-hak yang harus kita dapatkan dan harus kita terpenuhi karena kita sudah melakukan kewajiban tersebut. Jadi Bang Husen, ada closing statement apa? Nah, mungkin kita sabar-sabar deh di Indonesia ini, mungkin secara hak-hak yang kita suarakan masih belum terpenuhi atau apa dan lain-lain. Terus aja suarakan, mungkin di masa depan bakalan lebih baik. Amin. Mungkin kita sebagai pengganti, sebagai penerus, kita harus memperbaiki sistem otoritasnya Menjadi lebih berintegritas. ya, menjadi lebih berintegritas. Amin. Pokoknya jadi orang baik selalu, jangan jadi orang jahat, selalu bersifat integritas. Dan dari saya, Maulana Ibrahim, Saya Husen, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cepet banget.